yang hijau ke DAT, data DAT. Nah, yang merah ini ke tegangan 5 volt. Nah, ini bisa diatur dengan aplikasi ya, aplikasi dari Android. Ada kontrol kecerahan ini yang atas, ini kontrol kecerahan, ini bisa mengatur kecerahan. Nah, hasilnya seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba unbox dua buah produk. Produknya apa aja? Ini dan ini. Ini adalah LED strip panjang 5 meter, tegangannya 5 volt. Ini RGB ya, RGB itu red, green, blue. Jadi 3 warna gitu. 3 warna itu 3 warna dasar bisa membentuk warna-warna yang lain gitu. Dan ini controllernya. Ini adalah controller LED untuk mengontrol nanti ini. Langsung aja kita buka satu persatu. Dibuang. Nah, seperti ini LED-nya. Ini panjangnya 5 meter. Panjang 5 meter LED strip. Nah, lihat. Nah, di sini ada tulisannya. 5 volt, jangan salah ya. Udah gitu aja sih kalau ini. Yang kedua ini, ya ini yang utamanya. Ini controllernya. Dalam kemasannya ada ini colokan untuk powernya DC. Nah, ini dia si controllernya, tipenya SP10107E. Jatuh. Ada kabel sambungan untuk LED ya. Ini juga ada jack untuk audio nanti. Dan ini ada obeng min. Dan satu lagi masih ada kertas nih, buku panduannya nih. Panduan singkat, tapi ini singkat banget nih, terlalu singkat. Ini nggak bisa jadi patokan ya, karena ini untuk LED tertentu. Kalau untuk LED yang ini beda cara pasangnya, nggak sesuai ini, begitu. Jadi ini nggak bisa jadi patokan, harus cari tahu dulu. Kita langsung tes aja. Kita singkirkan dulu, ini nggak berguna. Nah, ini dia si controllernya yang lumayan, harganya cukup lumayan, ratusan ribu. Ini 200 ribuan. Ini juga 200 ribuan, kurang sedikit. Ada yang nyampe 200 ribu sih, ada yang 180, ini tergantung 5/5 meter itu. Mahal juga sih. Di total semua ini 400 ribuan lah. Karena tidak semua toko nggak sama ya. Ini belum ada adaptornya ya. Karena kalau ini aja nggak bakal nyala. Ini cuma controller, ini LED-nya. Kita coba pasang, kita rakit. Jangan terlalu kencang dol, yang penting nggak copot. Nah, cara pasangnya seperti ini. Yang putih ini, yang sebelah sini ini, yang putih itu ke ground. Nah, itu ground. Yang hijau ke DAT, data DAT. Nah, yang merah ini ke tegangan 5 volt. Jadi nggak ke sini ya. Ini beda jalur. Nah, ini jalurnya ke sini. Ini disatukan ke yang ini. Nah, ini disatukan dengan ini. Ini jalurnya ke sini nih. Yang ke DC 5 sampai 24 volt, ke sini masuknya. Jadi ini support 5 sampai 24 volt ya, jangan lebih, nanti hancur ininya si controllernya. Kalau lebih dari 24, rekomendasi 5 sampai 12 aja lah cukup.
Walaupun memang 24 juga bisa sih. Tapi rekomendasi 5 sampai 12 aja. Kita pasang ini sama ini disatukan, ini yang merah nih sama yang ini. Jadinya seperti ini. Ini yang hitam, ground. Yang putih, ground, ininya titiknya hitam. Hijau ke hijau, udah coba 2. Pasangnya gini, putih, hijau, ground, dan DAT, ya jangan salah. Yang ini, yang merahnya, yang merah dari sini, itu ke merah yang ini, dan yang, nah ini sama satu lubang dengan yang ke power ke sana. Kita butuh powernya minimal 2 ampere ya. Kalau ini kalau pakai yang adaptor murni itu 1 ampere juga masih kuat sih. Tapi kalau yang abal-abal mungkin 2 ampere lah, minimal 3 ampere ya. Sebenarnya 2 ampere juga masih kuat. 1 ampere juga saya coba masih kuat. Nah ini dari tegangan ini masuk ke sini. Nah kita coba dicolok. Nah jangan salah nyolok. Yang ini output ya. Yang ini output, yang ini input. Dia lihatnya dari sini. Kalau input panahnya begini, inputnya panahnya ke sana ya, ke sana. Jadi kalau output ke sana keluar. Nah ini ke dalam. Kalau output keluar gitu. Jadi jangan salah nyolok ininya. Kalau yang ini untuk nyambung lagi ke sini. Nanti kalau mau tambah gitu bisa sampai terserah berapa meter, 10 meter atau 15 meter bisa. Ini itu support sampai 15 meter yang seperti ini. Ya, ini jangan salah, ini yang tanda panah ke dalam ke LED berarti ini input. Kalau yang sebelah sini ini karena di dalam ini pasti keluar tanda panahnya. Jadi kita colok ke sini. Pasangnya gampang, ini tinggal colok aja. Nah udah, kita tes, nyalakan powernya. Nah itu udah berfungsi dengan baik ya. RGB ini, RGB ya. Nah ini bisa diatur dengan aplikasi ya, aplikasi dari Android. Nah untuk nama aplikasinya LED code ya, LED coret dah bacanya itu, LED code. Nah kita buka LED code-nya. Nah, kita lagi mendeteksi si itunya. Coba connect. Nah udah terkonek, kalau ini udah terkonek. Ini udah tersetting ya karena tadi. Nah untuk settingannya seperti ini ya. Ininya pilih GRB, terus yang ininya, yang ini pilih GRB ya, yang sini. Yang sini pilih yang WS2811 atau sesuaikan dengan tipe ininya nih, tipe LED-nya, karena yang ini tipe LED-nya itu WS2812. Karena di sininya tidak ada WS2811, kita pilih 2811, ini kembarannya sih masih 1112 sih. Nah setelah itu klik yang ini segmen. Kalau segmen itu ini jumlah berapa apa ya namanya? Ini kalau dipotong-potong misalkan jadi, kan ini kan segininya itu satu rollnya itu 300. Nah karena ini maksimalnya 300 pixel atau 300 dioda ya. Nah 300 dioda itu berarti 150, kalau dibagi 2 kan 150. Nah berarti pixel itu sama dengan 50
dioda, jumlah dioda ya. Berarti 150 di segmennya 2, jadi 150 dikali 2 sama dengan 300. Jadi pas 300 ini. Jadi kalau misalkan ininya 10, ininya berarti harus jumlahnya harus 300, berarti berapa coba? 15? Oh kurang, 30. Ya 30 segmen, 10 segmen 30 pixel. Jadi kalau diputus-putus, kalau misalkan ini diputus-putus berarti 10 dibagi 10, berarti per diodaannya dalam 10 potongan itu ada 30 dioda gitu, ada 30 pixel. Jadi kalau dipotong-potong ini 10 segmen 30 dioda. Jadi per segmennya itu 30 dioda. Jadi ditotalkan kalau dijumlahkan itu jadi 300 pixel. Kita coba oke. Kalau udah di enter. Nah, ini ada pengaturan di sini. Nah, kita pengaturan ini auto ya. Kita bisa dihentikan, ini kita pilih manual. Kalau enggak, kalau auto itu random nantinya acak terus itu muter. Kalau ini kita bisa pilih, misalkan pilihan nomor 180 gitu. Atau nomor 1. Ini bingung ininya. Urutannya. Nah, ini 1 2. Nah, gini 2 3, beda-beda ya, 4, 5, 6, 7, 8. Kita auto. Terlalu banyak ini soal 200 kurang. Nah, kalau di auto itu dia akan berputar terus. Ininya juga berubah-ubah ya. Nah, kita ada juga mode musik. Ya, di sini juga ada pengaturan nih. Ada kontrol kecerahan ini yang atas, ini kontrol kecerahan, ini bisa mengatur kecerahan. Cerah banget bisa redup. Nah, ini dari sini mengaturnya. Bisa disesuaikan lah dengan kondisi pencahayaan. Nah, kalau ini yang bawain tengah-tengah ini untuk mengatur kecepatan ininya. Nah, kecepatannya misalkan kita ini kan di off nih, mentok di minus, di lambat ini. Kalau dipercepat ke sini cepat tuh lihat. Di makin cepat. Nah, ini untuk mempercepat dan memperlambat gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan yang ini yang bawah, ini nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur ini. Kalau untuk ini mungkin nggak bisa diatur. Nah, ada lagi yang sebelah sini diklik. Ini mode musik ya, mode musik. Ada gambar itu tuh apa tangan nada itu, note ya. Nah, kita ada 2 pilihan di sini, ada strip. Cek tuh, itu kan sesuai ini kan dari mic ini di dalamnya udah ada mic. 1 2 3 cek. Nah, ini juga kita bisa atur sama. Nah, di sini ada banyak pilihan juga. Cek. Halo. Tuh. Tes 1 2 3 4. Nah, gitu sama. Nah, ini sensitivity-nya bisa diatur juga. Jadi kepekaan mikrofonnya kita bisa atur di sini. Cek. Tuh enggak peka. Cek. Nah, ini kepekaannya bisa diatur di sini. Ini menggunakan mic ya. Kalau mau menggunakan audio langsung, kita menggunakan ini, dicolok ke bagian yang ini. Kalau dicolok ke sini nanti mic ini mati otomatis ya. Jadi kita harus menggunakan input audio langsung ke sini. Ada kekurangan, ada kelebihan sih. Di kekurangannya kalau pakai mic kita ngobrol juga masuk gitu. Kalau pakai colokan ini khusus audio atau musik aja yang masuk gitu. Nah, ini ada mode strip ya. Ada juga mode
metrik. Nah, kalau metrik seperti ini. Kalau dibuat equalizer disusun seperti tadi, seperti yang saya bilang tadi, dipotong-potong misalkan jadi 10. Nah, kalau pakai mode yang gambar ini nanti akan membentuk seperti equalizer yang di TIFF, bukan TIFF sih, di audio power audio ya, yang dulu itu indikatornya seperti ini. Cek 1 2 3 tes, cek. Nah, begitu. Kalau ini apa ya? Oh, ini random ya, sama ini ada pilihan random juga. Cek. Nah, kalau ini pilih satu aja. Assalamualaikum. Tes, cek. Nah, begitu. Nah, kalau mau ke belakang kita pilih yang ini nih, panah. Kita segmennya kita bisa dirubah semau kita sih. Misalkan 1 ya, 30. Nanti yang hidup itu cuma 30 ya. Misalkan kita mau misalkan 1 2 3 4 5 6 7 aja ya, bisa. Kita segmennya 1, pikselnya 7. Jadi yang selebihnya itu nggak dipakai. Nah, seperti ini. Cek tuh cuma 7. Cek yang lainnya dimatikan. Ini nggak mati soalnya. Cek tuh, lihat cuma 7 ya. Cuma 7. Karena satu segmen 7 gitu. Tapi kalau kita segmennya dirubah 7 kali 2 berarti ya, coba tuh jadi 14. Begitu seterusnya, kita segmennya 6 misalkan. Tuh makin kesini makin nambah gitu. Terus segmennya ini masih pikselnya 42 kan, ini total 300. Coba kita 80. Kebanyakan. 50. Kebanyakan. 40. Nah, 40 bisa. Cek tuh, ini bisa. Segmennya 40, pikselnya 7. Jadi ini kalau dipotong-potong, kalau dijelaskan ini dipotong-potong 40 potongan. Jadi per potongnya itu 7 LED gitu. Begitu. Ini maksud dari segmen dan piksel itu. Cek. Jadi tergantung kreativitas kita sih nanti kalau mau gimanain. Bebas. Walaupun nggak dipotong juga bisa sih gini. Ini udah berfungsi dengan baik ya tuh. Saya bicara juga. Masuk, ini menggunakan 7. 10 berapa tadi? 40 segmen. 7 piksel. Mungkin sekian. Semoga bermanfaat. Nah, hasilnya seperti ini. Mantap.